Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di malam hari ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 16 hingga 22 Juni 2024. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami bersyukur karena Engkau Bapa masih beri waktu dan kesempatan lagi bagi kami untuk boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan menguasai kami semua sehingga kami boleh memahami maksud daripada Tuhan lewat firman Tuhan yang kami akan baca saat ini. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mohon dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat nanti boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah yang Utama. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu,
atau sedang dalam perjalanan. Ketika engkau berbaring atau bangun, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini, dan kita akan menjabarkannya lewat penjabaran trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan Saksikan dan Kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tema mingguan, ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Alasan pemilihan tema. Mengapa manusia harus belajar berulang-ulang? Supaya dapat memahami, mengingat, dan cakap mengamalkan apa yang dipelajari. Manusia memiliki kemampuan otak yang berbeda dalam menangkap, merekam, dan mengolah data. Sebab itu, pengajaran yang berulang dibutuhkan. Manusia cenderung lupa pada sesuatu yang ditangkap sekilas atau dipelajari dalam waktu singkat. Sebaliknya, sesuatu yang diulang-ulang memudahkan otak menyimpan memori dan mendorong orang dapat menerapkan pengetahuannya. Mengajarkan berulang-ulang adalah strategi jitu dalam mendidik berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Demikian halnya perintah Tuhan Allah, pengetahuan dan kehendaknya harus diajarkan berulang-ulang agar orang percaya, paham, ingat, dan melakukan apa yang dikehendakinya. Pembentukan karakter sebagai umat Tuhan mustahil dicapai tanpa belajar perintahnya terus-menerus. Proses ini berlangsung dari dalam rumah dengan menempatkan orang tua sebagai pendidik utama yang memberi perintah penuh pada pertumbuhan rohani anak agar taat dan setia kepada Tuhan Allah. Tema, ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Menuntun perenungan di minggu ini agar kita memahami dan menyadari tanggung jawab mewariskan iman sehingga generasi selanjutnya tidak kehilangan arah di era canggihnya teknologi informasi dan kuatnya pengaruh cara hidup manusia yang hedonis, materialistis, dan individualistis. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Musa diyakini sebagai penulis kitab Ulangan atau Yun Deuteronomion atau hukum kedua
Meskipun para ahli perjanjian lama juga menyimpulkan ada bagian dalam Alkitab ini yang berasal dari penulis dan zaman yang berbeda. Pasal-pasal terakhir kitab Ulangan dianggap ditambahkan kemudian ketika Israel menghadapi ancaman pembuangan karena ketidaksetiaan mereka pada Tuhan Allah. Kitab Ulangan berisi pidato Musa, menceritakan kembali perjalanan Israel menuju Kanaan sekaligus penegasan tentang hukum dan ketetapan Tuhan Allah. Musa menyampaikan ini kepada generasi baru bangsa Israel yang siap menduduki tanah Kanaan meskipun ia sendiri tidak ikut serta. Pada perikop ini, Musa dan bangsa Israel sedang berada dalam penggembaraan di padang gurun sejak keluar dari Mesir. Dalam pengembaraan tersebut, pembentukan generasi baru Israel berproses. Sedangkan generasi sebelumnya tidak diizinkan Tuhan Allah memasuki tanah Kanaan akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Musa meriwayatkan perjalanan Israel sebagai pembelajaran agar generasi baru tidak melakukan kekeliruan yang sama. Sebaliknya, supaya mempertahankan hidup sebagai umat yang taat dan setia, sekalipun berada di antara bangsa yang tidak menyembah Tuhan Allah. Pidato Musa dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 dibuka dengan perintah tentang kewajiban umat untuk berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan Allah seumur hidup supaya baik keadaan mereka. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ungkapan ini dikenal dengan Sema Israel atau pengakuan iman. Sema yang berarti dalam bahasa Ibrani mendengar. Bukan sekedar menangkap bunyi dengan indera pendengar, tetapi menyimak baik-baik dan merespon dengan tindakan. Sema juga diartikan taat menjalankan perintah, tunduk pada wewenang, dan menjauhkan diri dari yang dilarang sebagai respon tanggung jawab. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Merupakan pengakuan iman Israel. Disebut sebagai hukum utama Israel atau halakha. Kalimat tersebut bukan sekedar rumusan teologi tentang monoteisme ataupun penolakan terhadap penyembahan Baal, melainkan terutama menjadi ketetapan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah,
dan Israel dituntut hanya menyembah kepadanya saja. Dalam tradisi agama Yahudi, dalam Ulangan 6 ayat 4 ini, menjadi pengakuan iman yang wajib diucapkan 2 kali sehari, yakni di pagi dan malam hari. Mendengar juga berarti mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi bukan soal perasaan saja, melainkan ketaatan. Mengasihi Tuhan Allah berarti mengutamakan dan mentaatinya. Tuhan Allah menuntut kesetiaan dan pengabdian penuh umatnya. Tuhan Yesus Kristus mengulang perintah ini dengan menyatakannya sebagai hukum yang terutama dan pertama. Menyembah dan mengasihinya dalam ketaatan wajib diajarkan berulang-ulang. Kalimat mengajarkan berulang-ulang diterjemahkan dari kata Ibrani visinantam, berasal dari kata kerja sanan. Kata ini diartikan mengulang-ulang pengajaran terus-menerus. Bangsa Israel wajib berusaha sekuat tenaga, menggunakan segala keahlian, serta memanfaatkan semua kesepakatan untuk membuat setiap generasi menyembah dan mengasihi Tuhan Allah. Seorang yang mendengar perintah Tuhan Allah wajib mendengarkan itu pada keturunannya agar dapat membangun kehidupan sebagai umatnya. Dengan kata lain, seseorang barulah bisa membuka mulutnya untuk memperdengarkan pengajaran tentang perintah Tuhan Allah setelah dia membuka telinganya untuk mendengar dan memperhatikan perintah Tuhan Allah dan meresponsnya dengan bertanggung jawab. Hidup mengasihi Tuhan Allah tidak berpusat pada hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan Allah saja, tetapi juga pada tanggung jawab membangun kehidupan rohani keturunannya. Cara mengasihi Tuhan Allah diungkapkan dengan memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anak. Karena itu, mengajarkan perintah Tuhan Allah harus dimulai dari dalam rumah. Kata duduk dalam bahasa Ibrani bersipka, sit, will line, dalam perjalanan bahasa Ibrani baderek, in the way, with journey, atau berjalan. Bahasa Ibrani yuleka, go, walk. Berbaring, bahasa Ibrani yusekbeka, lie down to sleep. Dan bangun, bahasa Ibrani gumeka, to arise then, merupakan kata-kata
yang merepresentasikan kegiatan manusia sehari-hari, mulai dari pagi hingga malam, pada waktu bekerja maupun istirahat. Itu berarti mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan Allah tidak dibatasi waktu dan situasi. Orang tua dapat mengajarkan perintah Tuhan Allah pada anak-anaknya kapan dan di mana saja, termasuk di masa kecil hingga dewasa. Sedangkan perintah mengikatkannya pada tangan, menjadikan lambang di dahi, menuliskan pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang, menyatakan dalam mengajarkan perintah Tuhan Allah, tak ada sekat ruang. Sehingga ketetapan dan peraturannya menjadi pedoman yang mengatur semua aktivitas kerja, menjaga pandangan mata dalam pergaulan, menuntun kehidupan dalam rumah atau keluarga, bahkan melekat sebagai identitas diri. Perintah ini pada perkembangannya dipraktikkan secara harafiah oleh keturunan bangsa Israel. Dibuatlah kota-kota kulit yang kecil, bahasa Ibrani tefilim. Bagian dalamnya berisi tulisan beberapa ayat Torah, lalu diikat di tangan kiri, juga di dahi. Kotak-kotak ini disebut tali sembayang. Yang dikritik Tuhan Yesus Kristus saat mengecam motivasi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Petunjuk pada ayat 7 dan 9 secara implisit menyatakan pengajaran berulang-ulang itu dilakukan tidak hanya dengan kata, melainkan praktik hidup. Generasi yang lebih tua wajib meneladankan cara hidup menyembah dan mengasihi Tuhan Allah, agar generasi berikutnya berpegang teguh pada ketetapan dan perintahnya dan mewariskannya turun-temurun. Makna dan implikasi firman. Pertama, Tuhan Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merupakan pusat penyembahan dan sumber pengajaran iman orang percaya. Pengakuan ini diimplementasikan melalui tindakan mengasihi, menaati, dan mengajarkan perintahnya berulang-ulang. Mengajarkan berulang adalah bagian dari misi gereja untuk memperlengkapi warganya. Kedua, keluarga Kristen adalah basis misi di mana orang tua menjadi pendidik utama yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani anak. Orang tua wajib mengajarkan cara hidup mengasihi dan menaati Tuhan Allah setiap saat dalam semua situasi tanpa batas, ruang, ataupun waktu. Ketiga, setiap orang percaya
harus mengarahkan pendengarannya untuk memahami pengajaran tentang Tuhan Allah berulang-ulang. Selanjutnya, memperdengarkan tentang pengajaran itu pada orang lain dengan menunjukkannya melalui perbuatan dan ucapan. Keempat, gereja sebagai institusi perlu memaksimalkan semua sumber daya sebagai media pengajaran. Demikianlah penjabaran trilogi pembangunan jemaat dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, kita dengarkan bersama, itu boleh menjadi pedoman di dalam kita menjalani akan kehidupan ini. Dan saat ini kita akan menutup dengan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih karena Engkau Allah pelindung kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga di malam hari ini Bapa, kami sudah boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Biarlah kiranya apa yang telah kami baca serta kami dengarkan bersama itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani akan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa bagi tim multimedia Marturia, Jemaat Kemim Bukit Kasih Girian Permai. Biarlah kiranya Engkau Tuhan mau memberkati semua mereka yang menjadi anggota dalam tim multimedia ini. Beri mereka semangat, kesehatan, kekuatan, dan terlebih berikan mereka roh hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi kami semua, para pemirsa yang mendengarkannya, kiranya boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang boleh didengar. Mereka pun boleh menjadi kuat lewat firman yang sudah didengarkan bersama. Inilah doa kami Tuhan, ampun akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, penebus dosa-dosa kami. Amin.